warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang materi kita, yaitu ijtihad. Saya mulai dari pengertian ijtihad. Dikutip dari jurnal yang berjudul Ijtihad sebagai alat pemecahan masalah umat Islam, ijtihad ini terdiri dari kata al-jad atau al-juhud yang memiliki arti al-masyaqqat, kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat, kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar firman Allah Quran surat Yunus ayat 9 yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Nah, pengertian ijtihad ini dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama secara etimologi dan secara terminologi. Pengertian ijtihad secara etimologi yaitu pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi, pengertian dari ijtihad yaitu adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang makruh, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan masyaallah. Bagiannya ada fungsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Fungsi ijtihad sendiri diantaranya ijtihad al-rujuk atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Di bagian ruku, al-waqi yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi tidak diterangkan oleh nas. Mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Mujahid fil ialah hukum-hukum yang syariah yang bersifat amali atau taklifi. Adapun syarat untuk menjadi mujtahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat atau mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat dan tatbik atau penerapan hukum. Terdapat banyak sekali perbedaan dalam menentukan syarat-syarat mujtahid. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati adalah yang pertama yaitu mengetahui Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran secara mendalam. Yang kedua, ada mengetahui asbab al-nuzul. Mengetahui sebab turunnya ayat termasuk dalam salah satu syarat mengetahui Al-Quran secara komprehensif. Bukan hanya pada tataran teks, tetapi juga akan mengetahui secara sosial psikologis. Lalu yang ketiga ada mengetahui nasik dan mansuk. Nah, hal ini itu bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya masih dinasikkan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. Lalu yang keempat, mengetahui as-sunnah. Nah, apa sih as-sunnah itu? Jadi yang dimaksud as-sunnah di sini adalah ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kelima yaitu mengetahui ilmu diroyah hadis. Seorang mujtahid harus mengetahui pokok-pokok hadis dan ilmunya, mengenai ilmu tentang para perawi hadis, syarat-syarat diterima atau sebab-sebab ditolaknya suatu hadis, tingkatan kata dalam menetapkan adil dan cacatnya seorang perawi hadis, dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu hadis. Kemudian akan diaplikasikan pengetahuan itu dalam menggunakan hadis sebagai dasar hukum. 6. Mengetahui hadis yang nasyik dan mansuk. Hadis yang nasyik dan mansuk ini dimaksudkan agar seorang mujtahid jangan sampai berpegang pada suatu hadis yang sudah jelas dihapus hukumnya dan tidak boleh dipergunakan. 7. Mengetahui asbab al-wurud.
Hadis syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbab al-nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi, dan lokus hadis tersebut muncul. 8. Mengetahui bahasa Arab. Seorang mujtahid wajib mengetahui bahasa Arab dalam rangka agar penguasaannya pada objek kajian lebih mendalam, karena teks otoratif Islam menggunakan bahasa Arab. 9. Mengetahui tempat-tempat ijma bagi seorang mujtahid. Harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama sehingga tidak terjerumus dalam memberikan fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma. 10. Mengetahui ushul fiqh. Ilmu ushul fiqh yaitu suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha untuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil istinbat hukum dari nash dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang tidak ada nash hukumnya. Dan yang terakhir 11, mengetahui maksud dan tujuan syariah. Sesungguhnya syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memeliharai kepentingan manusia, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Seorang mujtahid harus mengetahui tentang keadaan zaman, masyarakat, problem, aliran ideologi, politik, dan agama, serta mengenal sejauh mana interaksi saling memengaruhi antara masyarakat tersebut, bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dan istinbat hukumnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ijtihad tentang bayi tabung. Yang pertama ada ijtihad ulama mengenai bayi tabung. Berikut ini adalah pernyataan para tokoh ulama terkait melakukan proses bayi tabung, di antaranya. Yang A. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam fatwa dinyatakan jika bayi tabung dengan sperma dan sel telur pasangan suami istri sah, menurut hukum mubah diperbolehkan. Hal ini bisa terjadi karena masuk ke dalam yang didasari kaidah agama. Akan tetapi para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang menggunakan rahim perempuan lain sebagai sarana, dan ini adalah haram hukumnya. Para ulama menegaskan jika di kemudian hari hal tersebut mungkin akan menimbulkan masalah sulit dan berkaitan dengan warisan. Dalam fatwanya, para ulama MUI juga membuat keputusan jika bayi tabung yang berasal dari sperma yang sudah dibekukan dan suami yang sudah meninggal juga haram hukumnya, sebab akan menimbulkan masalah berhubungan dengan penentuan nasab atau warisan. Sedangkan proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur yang tidak berasal dari pasangan suami istri sah, maka fatwa MUI sudah secara tegas menyatakan jika hal ini adalah haram hukumnya dengan asalam status yang sama dengan hubungan kelamin lawan jenis di luar pernikahan sah atau zina. Yang B. Nahdlatul Ulama atau NU. NU sudah membuat ketetapan fatwa berkaitan dengan masalah bayi tabung pada Forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta tahun 1981 dengan 3 buah keputusan, yakni: Yang pertama, apabila bayi tabung masuk ke dalam rahim wanita bukan berasal dari mani suami dan istri sah, maka bayi tersebut adalah haram. Ini didasari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya atau berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Keputusan kedua, jika sperma bayi tabung memiliki suami istri sah, namun cara mengeluarkannya tidaklah muhtaram, maka haram juga hukumnya. Mani muhtaram merupakan mani yang dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang syara. Keputusan ketiga, jika mani pada bayi tabung merupakan mani suami istri yang dikeluarkan dengan cara muhtaram dan juga masuk dalam rahim istri, maka hukum bayi tabung tersebut adalah mubah atau diperbolehkan. Hukum bayi tabung dan inseminasi dalam Islam. 1. Mendatangkan pihak ketiga sehingga haram. Metode bayi tabung dan juga inseminasi merupakan metode yang mempergunakan pihak ketiga selain dari suami dan istri.
dalam memanfaatkan sperma, sel telur, atau rahim, dan juga bisa dilaksanakan sesudah berakhir sebuah ikatan perkawinan. Al-Injab fi Daulil Islam merupakan sebuah musyawarah para ulama di Kuwait 11 Sya'ban 1403 Hijriah sudah berdiskusi mengenai bayi tabung ini dan menghasilkan keputusan. Musyawarah ini menghasilkan keputusan berhubungan dengan bayi tabung. Hukumnya diperbolehkan secara syar'i apabila dilakukan antara suami dan istri, masih mempunyai ikatan suami istri dan bisa dipastikan jika tidak terdapat campur tangan nasab lainnya. Akan tetapi, sebagian para ulama juga bersikap hati-hati dan tetap tidak memperbolehkan supaya tidak terjadi perbuatan yang terlarang. Ini akhirnya membulatkan kesepakatan jika hukum bayi tabung adalah haram apabila terdapat pihak ketiga yang ikut andil dalam mendonorkan sperma, sel telur, janin, ataupun rahim. Menggunakan rahim wanita lain adalah haram. Apabila metode dengan inseminasi buatan yang terjadi di luar rahim antara sperma dan sel telur dari suami serta istri sah, akan tetapi fasilitas atau pembuahan dilaksanakan pada rahim wanita lainnya yang merupakan istri kedua dari pemilik sperma, maka ulama memiliki perbedaan pendapat, lebih tepatnya tetap diharamkan. Bayi tabung pada masa iddah hukumnya haram apabila metode yang dilakukan yakni bayi tabung dan inseminasi sesudah wafat sang suami, maka para ulama juga memiliki pendapat dan tetap mengharamkan. Diperbolehkan dalam ikatan suami istri. Apabila inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan saat masih berada dalam ikatan suami istri, maka metode tersebut diperbolehkan dan dilaksanakan atas ridho suami dan istri. Inseminasi akan dilaksanakan saat masih berada dalam status suami dan istri. Inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan untuk menghasilkan anak dengan jenis kelamin yang sesuai dengan keinginan. Memiliki dua ciri, yakni yang pertama memiliki tujuan untuk menyelamatkan penyakit turunan. Memiliki jenis kelamin bayi tabung sesuai dengan keinginan bisa dilakukan apabila tujuan untuk menyelamatkan penyakit turunan, yakni apabila anak yang terlahir berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, maka ini akan membuat janin dalam kandungan meninggal atau mewarisi penyakit turunan dari orang tua. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin dalam keadaan darurat seperti ini diperbolehkan. Yang kedua, tidak diperbolehkan jika hanya mengikuti keinginan. Sementara itu, apabila pemilihan jenis kelamin anak ditentukan sesuai dengan keinginan saat proses bayi tabung hanya berdasarkan keinginan pasangan tanpa hal yang darurat atau mendasar, maka hal ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan untuk mempunyai anak sebetulnya masih memungkinkan, namun tetap tidak boleh keluar dari cara yang sudah dibenarkan, yakni dengan cara inseminasi alami. Ditambah lagi dengan inseminasi, ada beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan sehingga hanya boleh keluar dari inseminasi alami apabila mengalami keadaan yang darurat saja. Alasan yang membuat metode bayi tabung dan juga inseminasi di luar lahir wanita diperbolehkan yaitu bayi tabung atau inseminasi buatan dilaksanakan karena sedang berobat. Selanjutnya adalah dalil bayi tabung. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Nabi Muhammad bersabda, "Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau vagina istri orang lain." Selanjutnya dalil syar'i dasar hukum mengharamkan bayi tabung. Ada beberapa dalil syar'i yang menjadi landasan hukum utama sehingga menyatakan haram pada proses bayi tabung dan juga inseminasi buatan dengan cara donor. Dalil selanjutnya yaitu surah Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dalil selanjutnya yaitu surah At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari kedua ayat tersebut memperlihatkan jika manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan melebihi makhluk Allah yang lainnya. Allah sendiri sudah memuliakan manusia sehingga sudah sepantasnya manusia untuk juga menghormati martabatnya sendiri sekaligus menghormati martabat sesama manusia.
Bayi tabung atau inseminasi buatan yang dilakukan dengan donor darah mengartikan merendahkan harkat manusia yang sejajarkan dengan hewan yang diinseminasi. Kesimpulan, perspektif hukum Islam terhadap upaya mendapatkan anak melalui bayi tabung adalah sah apabila inseminasi buatan sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain atau disebut juga ibu titipan dengan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan inseminasi dan ini adalah sah. Yang kedua adalah saran. Untuk ijtihad bayi tabung ini pertama-tama diusahakan terlebih dahulu untuk beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti program kehamilan. Apabila belum juga muncul tanda-tandanya, maka diperbolehkan untuk melakukan program bayi tabung dengan syarat dan catatan menggunakan sperma suami sendiri dan bukan suami orang lain. Juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan rahim orang lain atau ibu pengganti.